Sudah kelihatan belum? Sudah, Sudah. Kak. Nah, silakan tuliskan jawabannya teman-teman di chat room. Rumus atau fitur Excel apa yang menurut teman-teman paling magic? Magic itu ya mungkin yang paling canggih, yang paling bikin teman-teman wow gitu ya. Walaupun teman-teman nggak tahu caranya. Gitu. Control S itu paling magic. Wow, luar biasa. VLOOKUP, SUMIF, XLOOKUP, random. Oke. Ini saya mute dulu yang agak berisik ya. Mohon maaf. Pivot table. Nah. Oke, terima kasih banyak. Ya. Jadi di sini kalau saya lihat banyak yang bilang VLOOKUP, XLOOKUP sama pivot table gitu ya. Ada beberapa yang pakai yang bilang sum, ada yang bilang semua gitu. Oke, terima kasih partisipasinya. Kalau bagi saya pribadi, saya memang nggak menguasai semua rumus. Sebagian besar saya kuasai. Seluruh rumus yang akan diajarkan di basic maupun intermediate nanti, tenang aja saya kuasai kok teman-teman. Nah, kalau bagi saya pribadi, VLOOKUP, XLOOKUP itu memang rumus yang paling magic bagi saya. Dia bisa mengambil data dari data sumbernya. Lebih magic lagi sebenarnya index match, tapi saya lebih senang VLOOKUP, XLOOKUP. Apa itu VLOOKUP, XLOOKUP? Belajar di intermediate nanti ya teman-teman. Nah, kalau fiturnya, fitur apa yang paling magic? Kalau bagi saya setuju sama teman-teman. Itu nanti pivot table. Nah, kapan kita belajar pivot table? Sayangnya kita akan belajar di intermediate itu. Jadi, untuk kelas basic ini, memang kita akan belajar yang masih sederhana, yang masih mudah lah untuk dipahami buat teman-teman, terutama teman-teman yang belum pernah membuka Excel sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah membuka Excel sama sekali, saya harap teman-teman sudah menyediakan laptopnya di depannya, walaupun Zoom-nya pakai HP gitu ya. Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti ini. Kalau nggak bisa nanti, tenang aja teman-teman bisa putar rekamannya, bisa lihat juga rekaman-rekaman lain yang ada di LMS gitu ya. Nah, saya langsung lanjutkan. Untuk yang pertama, saya share screen terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum pernah pakai Excel sama sekali, semoga teman-teman sudah pernah pakai Word, sudah pernah pakai PPT, sudah pernah buka Zoom lah seenggaknya di laptop gitu. Kenapa saya bilang gitu? Cara bukanya persis seperti itu. Cara buka Excel itu persis dengan kita membuka Word, PPT, ataupun Zoom. Dengan kata lain, kita tinggal double klik icon yang ada di layarnya teman-teman. Nah, saya coba share screen sebentar untuk screen-nya saya deh. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada item-item di tempat saya. Mohon maaf ya teman-teman, kalau saya share screen akan seperti ini gitu. Saya pindahkan ke oke. Saya dulu. Nah, waduh, ketahuan semua nih isinya. Mohon maaf, ada wajah halu dari ya tokoh idola saya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang punya Excel ada di sini nih, di halaman desktopnya teman-teman. Seperti ini tampilannya Excel. Atau ketika teman-teman klik di bagian bawah Windows, semoga kelihatan ya teman-teman ya tulisannya ya. Di bawah ini ada Windows. Nah, kalau teman-teman klik, ini laptop saya biasanya lelet nih teman-teman. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah, nanti akan menemukan namanya Microsoft Excel. Saya cari sebentar. Huruf E mana? Nah, seperti ini teman-teman. Itu teman-teman tinggal klik. Ataupun biasanya kalau saya sukanya saya cantumkan di sini, saya pin di sini. Jadi tinggal saya klik gitu. Itu untuk membukanya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman buka datanya teman-teman atau membuka file baru, tampilannya akan seperti ini. Kalau file baru jelas akan kosong melompong gitu ya teman-teman ya. Nah, kosong melompong seperti ini. Tetapi ketika teman-teman sudah mendownload data sesi yang sudah dibagikan oleh Kak Delia,
ataupun mendownload melalui LMS, nanti tampilannya seperti latihan sesi 1 ini, terus ada sheet sesi 1.2, sesi 1.1. Seperti itu teman-teman, untuk membuka Excel. Nah, selanjutnya, saya akan memperkenalkan sedikit tampilan dari Excel. Tampilannya ini menurut saya user friendly, dengan kata lain sangat mudah dipahami kok teman-teman. Mirip banget dengan Word, bedanya ini banyak kotak-kotaknya gitu ya untuk Excel, karena kita di Excel permainannya lebih banyak angka dibandingkan huruf atau karakter gitu. Nah, kalau teman-teman lihat satu tampilan ini di Excel, ini namanya workbook. Nah, oh iya satu lagi. Kalau teman-teman belajar Excel itu sebenarnya sangat menguntungkan kalau teman-teman bisa bahasa Inggris. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena setiap perintah yang ada di Excel, setiap istilah-istilah yang ada di Excel, nggak hanya Excel sih, di Word gitu, di PPT, itu juga asal mulanya dari bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, untuk rumus-rumusnya pun, teman-teman kalau sudah paham bahasa Inggris akan lebih memudahkan teman-teman mengingat fungsi dari masing-masing rumus gitu. Saya kembali. Tampilan dari satu Excel ini, satu file Excel ini namanya workbook. Kalau book, bahasa Indonesianya kan buku, workbook, bukan lembar sih, buku kerja gitu. Nah sama, ini jadi adalah tampilan kerjanya teman-teman. Nah, kalau dalam satu buku itu kan ada lembaran-lembaran teman-teman, ada halaman-halaman. Nah kalau di Excel ini namanya worksheet. Worksheet itu apa sih? Mulai dari sini loh teman-teman, yang saya blok ini. Sampai ke bawah, sampai ke samping kanan. Itu namanya worksheet. Kalau kita lihat di bagian bawah ini, sudah ada tulisan sesi 1.1. Itu artinya worksheet sesi 1.1. Ketika saya pindah ke sesi 1.2, itu berarti ke halaman lainnya. Dengan kata lain, halaman sheet sesi 1.2. Dan seterusnya, sebanyak sheet yang teman-teman punya. Kalau teman-teman mau nambah, klik tambah di sini. Nah, lalu dari semua tampilan workbook, worksheet, ada bagian atas ini adalah judulnya, judul filenya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di punyanya teman-teman, mungkin judulnya Basic Karirmu Sesi 1. Sedangkan di punya saya sesi 1. Itu tergantung bagaimana teman-teman menyimpannya atau nge-save-nya kayak gitu. Oh ya, yang saya perkenalkan di sekarang ini mungkin tidak selengkap yang ada di LMS ya teman-teman. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman juga aktif untuk melihat LMS nantinya setelah saya menjelaskan. Tapi untuk rumus-rumusnya tenang aja, akan saya jelaskan semua. Khusus bagian pertama ini, bagian mengenal dasar penggunaan Excel, saya tidak menjelaskan semua. Kalau saya jelaskan semua, saya kupas semua, satu sesi ini habis teman-teman. Nanti teman-teman nggak belajar rumus gitu ya. Nah, setelah itu, kalau teman-teman lihat di tampilannya saya warna abu-abu ini adalah menu-menu perintah yang bisa teman-teman klik. Mirip dengan Word, mirip dengan Zoom, selalu ada menu perintah gitu ya. Kayak di sini kalau kita klik file, nanti munculnya untuk membuka halaman baru, untuk menyimpan workbook, lalu untuk apa lagi ya? Untuk ngeprint, untuk membuat PDF. Nah, itu macam-macam. Kalau home ini tampilan dasar. Nah, kalau teman-teman yang sering menggunakan Word sangat familiar dengan bagian sini, clipboard, font, sama alignment. Mirip banget. Jadi kalau B ini untuk membold, ini yang menebalkan. Nah, kalau saya klik awalnya saya nggak tebalkan kayak gini ya. Ketika saya klik B ini untuk menebalkan, klik ini untuk memiringkan, ini untuk memberi garis bawah kayak gitu. Persis banget seperti Word. Ini untuk mengubah tulisannya, bentuk-bentuk tulisannya. Lalu sebelahnya agak lelet nih Excel saya. Nah, kayak gini. Sebelahnya ini untuk mengubah ukuran tulisannya. Ini juga sama untuk memperbesar, memperkecil. Ini untuk memberi warna. Nah,
Ini kalau yang ini untuk memberi warna font atau tulisannya, kalau sebelahnya untuk memberi nama sel. Ini sama, letaknya di kiri, kanan, atas, bawah, kayak gitu ya teman-teman ya, untuk peletakan tulisan. Nah, yang berbeda itu adalah yang bagian ini. Sebentar, saya kembalikan dulu warnanya. Berbeda itu bagian ini teman-teman. Ada wrap text sama word center. Saya kembalikan ke bagian awal kayak gini. Ketika teman-teman menulis, tulisannya kan akan melewati batas nih, melewati kotak-kotaknya nih istilahnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan merge untuk menggabungkan beberapa kotak ini, ya, yang saya tandai ini jadi satu. Tinggal diklik merge. Dia akan otomatis menjadi satu sel. Ketika saya kembalikan, dia akan terpisah sesuai dengan yang tadi teman-teman sudah merge. Ada berapa nih? 9 sel. Gitu. Lalu wrap text ini gunanya apa sih? Kalau teman-teman perhatikan, nah seperti ini. Jadi yang awalnya melewati batas, ketika saya klik wrap text, dia akan berusaha memadatkan tulisannya pindah ke bawah, menjadi dalam satu sel saja, tidak sampai melewati batas. Itu. Yang sebelah kanan ini adalah tampilan untuk jenis-jenis yang nanti bisa saya katakan adalah value atau number, jenis teks, bukan teks sih, jenis data, value atau number kayak gitu. Yang sebelah kanannya ini akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya, gitu ya teman-teman. Nah, lalu saya juga akan menjelaskan di bawah sini ada yang namanya name box. Name box itu apa sih? Dia ini untuk menunjukkan nama dari sel. Apa itu sel? Sel itu yang saya katakan kotak-kotak ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ketika saya klik sebelah sini, name box-nya akan menjadi J1. Itu menunjukkan kolom J dan baris 1. Jadi dia letaknya di J1, di kolom J, di baris pertama. Ketika saya pindahkan ke bawah, dia jadi J2 karena dia ada di kolom J, baris kedua. Ketika saya blok, nah dia hanya menunjukkan salah satu bagian. Gitu. Kalau saya mengatakan ini kolom, ini baris ya teman-teman ya. Yang angka ini baris, yang huruf ini kolom. Yang saya klik tadi itu namanya sel. Cara bacanya sel J1. Jadi kita baca kolomnya dulu, hurufnya dulu, baru angkanya. Kalau yang ini sel F9. Yang ini sel G7. Jadi kalau saya nanti bilang ke teman-teman, teman-teman silakan klik H4 misalnya kayak gitu. Jangan kaget, jangan bingung. Jadi langsung klik aja ini. Ketika di merge pun dia hanya akan menunjukkan salah satu sel. Sel yang teratas dan sel yang terkiri biasanya dari yang merge itu. Gitu. Sebelah kanannya ini, bagian putih ini yang tulisannya persis dengan yang saya isi di sel itu, ini namanya formula bar. Jadi semua tulisan, semua rumus akan tertulis di sana, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tulis A, B, C, D, E, dia akan ikut di bagian atasnya. Ketika saya kasih rumus 2 ditambah 1, dia munculnya di sini 3. Tetapi di bagian atas, dia munculnya rumus. Oleh karena itu disebutlah formula bar. Formula itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah rumus gitu, teman-teman. Sejauh ini untuk pengenalan dasar yang paling dasar-dasar banget gitu. Apakah ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya harap silakan bertanya. Dan kalau kecepatan, tolong diingatkan ya saya. Kadang saya lupa sendiri kalau saya kecepatan gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di Excel ini memang banyak angka. Tetapi juga ada tulisan gitu ya. Nah, kita akan mengenal yang namanya data teks. Data teks itu apa sih? Semua yang ada di Excel itu namanya data. Semua yang tertulis di Excel itu namanya data. Tetapi yang bentuknya tulisan
huruf atau karakter tertentu seperti tanda tanya, tanda petik, garis miring, tulisan kayak gitu ya, bintang, kurung buka, kurung tutup, itu adalah karakter teks. Dianggapnya sebagai Excel sebagai teks.